Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Januari 2025. Saya berada di Kampung Bento Air meninjau pekerjaan bikin jembatan. Ajo ya, alhamdulillah pekerjaan sudah 90%, tinggal perapihan ini ya. Nah, insya Allah hari Rabu bisa digelontorkan airnya atau hari Selasa, jadi nunggu kering dulu ini aciannya. Dan saya lihat pekerjaannya cukup rapi ya. Ini adalah ilmunya ilmu sangkuriang. Kenapa disebut ilmu sangkuriang? Ini kalau dibuat RAB itu pasti memakan biaya itu ratusan juta ya, dengan waktu pasti lebih lama. Tapi ilmu sangkuriang waktu singkat, biaya hemat, pekerjaan rapi seperti begini ya. Nah, ini aja kalau dihitung, ini saya yakin box cover ini pasti harganya di atas 5 juta satu. Ini pakai 8 ya. Kalau hampir 4 juta lah, 4 kali 8 berarti berapa? 32 juta ya. Pasir habis 6 kol, semen habis 25 sak, cor beton untuk jalan dan pinggir-pinggirnya ini kurang lebih itu 30 kubik. Nah, karena saya ngejarnya target simple, padat, bagus, irit, dan kekuatannya oke, gitu ya. Jadi ilmunya ilmu sangkuriang, tanpa perencanaan, tanpa rapat, gali, dagor, bereskan, gitu. Nah, di sini ya, ini adalah tadinya aliran ini hanya 40 cm ya, tapi sekarang saya bikin 180 cm. Nah, ini untuk apa airnya ini? Air ini untuk mengaliri pesawahan. Karena sebelum terjadinya penertiban Bangli-Bangli itu, pesawahan Desa Wadas Sukamakmur itu sering kekeringan. Adapun petani bisa nyawa menggunakan alat pompa satelit. Nah, ini perlu dipahami. Ini isu-isu yang beredar ya. Isunya itu penanganan banjir Desa Wadas ya, akan mengakibatkan banjir kepada desa yang lain ya, Purwadana. Ini nggak mungkin ya, nggak? Karena apa? Perbaikan aliran sungai SS Pasir Panggang dan penertiban Bangli-Bangli itu awal mulanya para petani ini kekurangan air untuk bertani. Itu kenapa bisa banjir? Karena kemarin itu aliran airnya SS Pasir Panggang itu dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar. Itu makanya dinormalisasi. Alhamdulillah, yang tadinya para petani itu setahun hanya 2 kali, saya yakin sekarang ini bisa 3 kali. Nah, itu ya keuntungannya. Untuk masalah air yang ke Sukamakmur, Purwadana, itu ada pengaturannya di bak kontrol di desa saya. Adapun para petani butuh terair ketika Kemarau bisa digelontorkan. Jangankan ya menimbulkan banjir ya, air itu tidak nyampe. Saat ini ya sudah dikeruk kalinya. Lihat bukti nyata itu, yang perbatasan Wadas dengan Sukamakmur air nggak menggelontor ke sana. Benar nggak Pak Lurah? Betul. Nah, ini di mana bicara masalah banjir ya, program pemerintah itu yang pertama itu mengembalikan tanah negara kepada negara. Bagaimana caranya? Tadi harus dibuatkan aliran-aliran sungai dan dibuatkan tanggul-tanggul.
Ini hasil musyawarah antara saya, Pak Gubernur, PJT 2. Harus kembali lagi kepada semula. Ya, karena yang namanya aliran sungai SS Pasir Panggang itu dari dulu itu ada aliran, ada tanggul kanan kirinya. Nah, sekarang ini mau dikembalikan lagi programnya seperti begitu. Adapun Desa Purwadana tadi ya tetap di situ harus ada tanggul. Mau di Resinda, mau di mana. Jadi tadi sudah diputuskan untuk Purwadana tinggal dibuatkan kolam. Itu ya, tetap digali, bikin tanggul. Tanah negara ini supaya ada ciri khas. Kanan kiri tetap harus ditanami pohon kelapa sama sukun. Itu ya. Untuk kedasarannya ntar dari Resinda misalnya dibikin saluran. Saluran bukan untuk dialiri air, bukan. Tujuannya untuk menampung air ketika datang hujan dan mempertahankan air ketika datang musim kemarau. Kalau hitung-hitungan para petani ini banyak untungnya. Kalau air sungai ini menggelontor nyampe terus, karena apa? Yang namanya musim hujan itu gak lama waktunya, hanya paling sebulan 2 bulan. Tapi musim kemarau lama jangkanya, masih untung dalam 1 tahun. Itu tujuannya ya. Jadi tetap ke sana. Resinda itu ya rencananya dibikin kolam. Dah, itu ya. Digali tanggul kanan kiri hanya 5 meter, 5 meter, sisanya bikin kolam. Itu manfaatnya apa? Untuk menampung air ketika hujan dan bisa dibikin pemancingan ke depannya bisa gitu ya. Adapun jalan, jadi nggak dibongkar jalan, tetap hanya kalau kolam penampungan air itu, spal itu, ya itu tidak dialiri airnya, ya itu. Yang penting jangan khawatir, jangan banyak isu-isu yang nggak jelas lah, ya. Jadi sayanya gua pusing. Tetap saya itu bekerja itu sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur dan PJT 2. Udah gitu, ya. Kalau kita sekarang udah membayangkan akan terjadi banjir, apalagi isunya ya mengatasi banjir Desa Wadas akan mengakibatkan banjir kepada Desa Purwadana, itu bohong ya. Buktinya sekarang hujan, air sudah menggelontor, sekarang nggak nyampe ke sana. Karena apa? Ada aliran yang dibuang sama saya itu ke Kali Citarum. Itu banjir di Wadas itu ketika air Citarum meluap baru banjir. Sama sana juga. Nggak ada sejarahnya aliran sungai SS Pasir Panggang itu menimbulkan banjir terhadap masyarakat. Banjir itu kemarin akibat banyak rumah-rumah aliran sungai yang ditutup dibuat rumah. Itu salah ulah manusia sendiri ya. Itu perlu dipahami semuanya. Intinya program pemerintah ini tidak akan merugikan terhadap masyarakat dan menimbulkan bencana, pasti itu akan banyak manfaatnya ya. Salah satunya tadi ketika itu dibuatkan kolam, keuntungan buat masyarakat ketika itu diisi oleh ikan. Ditanami kelapa, hasilnya buat masyarakat. Ditanami sukun, hasilnya buat masyarakat ya. Tentunya itu untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi ya. Tuh, alhamdulillah hari ini juga lagi mulai penanaman pohon di Karaba Indah ya. Ini hari ini 900 pohon akan ditanam ya. Alhamdulillah. Semua ini contohnya begini. Ini adalah dulu tertutup ya. Orang tidak tahu, sangkanya itu tanah hak milik. Ternyata ada tanah negara yang digunakan oleh pemancingan. Sekarang kan kebuka semuanya ya. Itu. Jadi ya tadi program ini adalah program penyelamat tanah negara supaya apa? Untuk ya mengurangi bencana alam, salah satunya banjir. Mari kita hijaukan lagi lingkungan kita tetap supaya sehat, bersih dan rapi. Amin. Itu tujuannya ya, tidak bukan yang betele-tele yang direncanakan yang digembor-gembor gitu ya. Ya gitu. Itu yang dipang-pang spanduk itu 1000% salah itu. Ya, itu masalah spanduk itu 1000% itu salah. Kalau berpikiran seperti begitu ya. Intinya tadi tanah negara harus kembali lagi ke negara. Harus kapan lagi kita menyelamatkan aset-aset negara ya, supaya tanah negara itu dinikmati oleh masyarakat ya. Banyak
dan putra-putri kita dan cucu kita ke depannya supaya mempunyai ciri khas bahwa yang ada pohon kelapa di aliran sungai itu tanah negara. Itu cirinya udah ya. Gitu. Dan kalau seandainya dibikin kolam itu juga akan dinikmati oleh masyarakat ya. Jangan khawatir, ikan udah disiapin sama Pak Gubernur ya. Jangan banyak protes ini itu ya. Mari kita sambut sama-sama. Ini adalah kepentingan untuk masyarakat. Mantap. Mantap. Gitu ya. Ya, ini contohnya seperti gini ya. Ya, masuk lagi gorong-gorong. Itu. Ini kembang ya, ulangnya. Kembang iya non. Pucuk merah. Dia pucuk merah apa itu? Wadidaw. Wow. Agres kemana aja Pak Kades? Ada aja aku tadi bersembunyi karena hujan gede. Kades nggak pernah kelihatan ini. 15, wah, Ada aja. ilmu tanggalan ya. Pak, kayak yang jembatan itu buka weh Pak. Mana? Itu Dibuka kan iya hujan. mun diem mana cuma itu buka weh. Jebret weh. Awas. Wah. Itu tuh nah sadewe kayak awu bekong mah hese. Itu Tuh setiap hari gajian terus. gajian langsung. Para genepkeun anger. Pribadinya Pak Jujun. Hah? Mantap. Ya. Terima kasih. Bisa pede beres lah sukan. Kita mau beak-beak. Jujun mah mau beak-beak kita. Amin lah. Kalah ngalabaan jeung beak mah. Ngalobaan. Heulaan kena umur jeung duit ge. Oke teman-teman, kita pantau nih untuk saluran Kaliwadas dan kegiatan penanaman 900 pohon kelapa jenis Bali terbaru ya. Untuk Kaliwadas teman-teman. Kita pantau terus saluran. Sampai ujung sana tuh teman-teman ya, untuk pohon jenis Bali. Ujung sana ya, jadi ada 900 untuk penanaman pohon kelapa hibrida dan jenis Bali ini ya. Ada sempat diguyur hujan teman-teman ya, karena setiap penanaman pohon kelapa ini pasti teman-teman diguyur hujan, dan itu pertanda sangat baik. Itu ditanam terus langsung disirami oleh alam gitu. Hujan berkah untuk kita semua ya. Ini sangat bagus sih teman-teman, bagus.
efektif. Kanan juga udah ditanam tuh. Kita lihat indahnya ya, mantap teman-teman ini.